Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Kamsini. Saya dari Prodi PIAUD, kelas 2B, Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Di sini saya akan membahas surat-surat Al-Quran yang menjelaskan tentang pendidikan. Surat-surat itu antara lain yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, surat At-Taubah ayat 122, dan surat Al-Mujadilah ayat 11. Saya akan menjelaskan surat Al-Alaq ayat 1-5 terlebih dahulu. Sebelumnya saya bacakan dulu suratnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Maksud atau pesan dari surat Al-Alaq ayat 1-5 ini adalah yang pertama, kita sebagai seorang hamba Allah diperintahkan untuk membaca. Yang lebih penting yaitu membaca Al-Quran, yang pastinya juga harus memahami isi dari Al-Quran tersebut. Selain membaca Al-Quran, kita juga diwajibkan untuk membaca buku-buku ilmu pengetahuan yang mendatangkan manfaat untuk kita dan untuk orang lain. Selain itu juga kita harus menanamkan gemar membaca atau kebiasaan membaca untuk anak-anak kita. Di sini juga menjelaskan tentang pendidikan yang seharusnya pemerintah juga harus ikut andil di dalamnya, seperti menyelenggarakan pendidikan gratis untuk rakyatnya. Juga harus ikut andil dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dalam pendidikan agama. Untuk pesan yang kedua di surat Al-Alaq 1 ayat 1-5 yaitu kita sebagai hamba Allah tidak boleh untuk sombong, karena yang berhak sombong itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan dari bara yang sangat hina sekali. Maka dari itu kita tidak boleh sombong. Kita harus bersikap rendah hati terhadap sesama, tidak boleh membangkang, apalagi membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita harus ingat, kita itu diciptakan dari barang yang sangat hina sekali. Dan yang berhak sombong hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya akan menjelaskan tentang surat At-Taubah ayat 122. Sebelumnya saya bacakan dulu suratnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin waliyundiru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Shadaqallahul azim. Di sini menjelaskan
bahwa pada zaman Nabi Muhammad SAW, bila orang ingin berjihad di jalan Allah, yaitu dengan perang. Perangnya itu perang fisik hingga menumpahkan darah. Namun, oleh Nabi, kaumnya itu pada waktu itu tidak boleh untuk ikut perang semuanya. Paling tidak harus ada sebagian yang tinggal di dalam tenda atau di dalam rumah-rumah untuk belajar memperdalam ilmu agama atau ilmu pengetahuan. Nah, bila pada zaman sekarang belajar menuntut ilmu itu sama dengan berjihad di jalan Allah. Yang terakhir saya akan menjelaskan surat Al-Mujadilah ayat 11. Saya bacakan dulu suratnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qilan shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Maksudnya di sini adalah pada zaman Nabi Muhammad SAW ada suatu majelis atau seperti pengajian atau mungkin seperti rapat. Di situ ada rombongan yang baru datang. Namun ada anggota yang sudah datang duluan atau hadir duluan enggan untuk menggeser tempat mereka. Mereka tidak mau berbagi tempat. Kemudian Nabi Muhammad SAW menegurnya dan menyuruh untuk anggota majelis yang sudah hadir itu untuk memberi tempat atau ruang pada rombongan yang baru datang itu. Nah, bila diartikan di zaman sekarang ini, dalam sekarang ini, yaitu pendidikan itu boleh diikuti oleh siapa saja tanpa ada perbedaan sedikit pun. Siapa saja boleh ikut pendidikan. Allah akan mengangkat derajat bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, yang tentunya ilmu pengetahuan itu yang mendatangkan kebaikan. Intinya di sini, pendidikan itu berhak diikuti oleh siapapun. Tidak ada batasan dalam mengikuti pendidikan. Pendidikan itu berhak diikuti oleh siapapun. Seperti itu. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.